Wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah kita lanjutkan pembelajaran kita di buku fikih Alfaz as-Shalah, memahami bacaan salat, yang mana pembahasan kita terakhir sampai di surat Al-Fatihah. Maka kita lanjutkan pada malam ini pembahasan berikutnya halaman 45 ya. Itu setelah Al-Fatihah tentu kita membaca surat pilihan setelah surah Al-Fatihah sebelum ruku ya. Dan apa saja ketentuan dan apa saja surat-surat yang disunahkan dibaca. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita pada malam ini insyaallah. Dan malam ini sudah ada bergabung bersama kita sebagai pembaca Pak Wahyu ya. Pak Wahyu insyaallah tim baca pada malam ini. Pak Wahyu siap insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, kita langsung saja tafadhal halaman 45. Bisa dari layar atau dari buku masing-masing. Tafadhal. Bismillah. Qiraatu ma tayassara minal Qur'ani ba'da qiraatil Fatihati. Naam, Kanan qira'atu ma tayassara minal Qur'an ba'da qira'atil Fatihah. Yaitu hukum-hukum berkaitan dengan bacaan, membaca ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah, yang ringan dari ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Ba'da qira'atil Fatihah. Baik, lanjut. kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal Fatihati suratan ghairaha wa kana yutiluha ahyanan. Ahyanan. Ahyanan, betul. Ahyanan. Wa yuqassiruha ahyanan ukhra li'aridin minal awaridi kas Mm-mm. safari Mm-mm. awis soali Mm-mm. awis soal Betul. awil marodi au bukais sobiyi au bukais Nah, au buka'is sabiy. Santul. bukais Taib kita artikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena di sini bisa bermakna adalah kebiasaan ya, rutinitas. Ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal Fatihah itu biasanya membaca ba'dal Fatihah setelah membaca Al-Fatihah suratan ghairaha yaitu surat selainnya. Ada surat selain surat Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiluha. Yutilu dari kata atala yutilu memanjangkan bacaannya. Memanjangkan bacaannya. Ahyanan terkadang. Wa yuqassiruha ahyanan dan terkadang lagi beliau memendekkan bacaan suratnya. Ya, wa yuqassiru ahyanan ukhra artinya di waktu yang lain beliau memendekkan. Ya, qassara yuqassiru memendekkan. Li'aridin minal awarid. Ya, terutama kalau ada faktor ya. Arid tadi faktor yang datang ya, yang tiba-tiba seperti apa? Kas safar. Ya, seperti Nabi sedang bersafar atau su'al seperti sedang dalam kondisi batuk, oil marot atau dalam kondisi sakit, au buka isobi ya buka masuk dari baka ya beki atau tangisan anak kecil. Ya, jadi kita dapati ya, kadang beliau memanjangkan, kadang beliau memendekkan ya apalagi kalau ada faktor-faktor yang mendorong maka beliau memendekkan bacaannya. Baik, mas'alatun. Lanjut, Pak. Pak Wahyu silakan. Di on kan. afan belum anak on kan mahuk mahukmu kiraatin eh, mahukmu kiraati suratin ba'dal fatihati wahal Hmm. yajuzu lil musalli iqtisaru alal fatihati duna qiraati ma tayassara minal qur'ani ba'daha. Nah, hukmuha lanjut.
Oh, lanjut Ustaz. Hukmuha sunnatun wa yajuzul iqtisaru alal fatihati li'anna qira'ata ma tayassara minal qur'ani Lianna ba'dal qira'ata ma tayassara, betul ya? ya, Yang di sini ada li'anna tanwinnya seharusnya tidak ada ya karena oh, dia mudhaf ya. oh, Nah, minal qur'ani ba'dal fatihati sunnatun nah. watar watarku dzalika la yubtilus sholata Mm-mm. walakinna hadzal fi'la khilafus sunnati. Walakin hadzal fi'la khilafus sunnati. Mumtaz, ahsantum. Baik, kita lihat di sini. Masalah, ya permasalahan atau hukum yang berkaitan dengan bacaan setelah Al-Fatihah. Ma hukum qiraati suratin ba'da Al-Fatihah? Apa hukum membaca surat setelah Al-Fatihah? Wal yajuzu lil musalli al-iktisar al-Fatihah. Dan apakah boleh bagi orang yang sholat untuk iktisar? Iktisar itu yang mencukupkan diri al-Fatihah di atas surat Al-Fatihah saja. Duna qiraati ma tayassara minal Qur'ani ba'daha. Tanpa membaca surat yang ringan atau yang lain ya maksudnya setelah surat Al-Fatihah. Ya. Ya, apa hukum membacanya? Maka jawabannya hukum sunnah. Dan ini ijma para ulama hukum membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Maka konsekuensinya ya juzul al-iktisaru al-Fatihah. Berarti boleh seseorang mencukupkan dalam sholatnya hanya baca Al-Fatihah saja, habis itu dia ruku. Lianna qira'ata ma tayassara minal Qur'an, karena membaca ya surat yang ringan dari Al-Qur'an, apa yang dia ringankan dari Al-Qur'an, setelah baca Al-Fatihah ini sunnah, maka meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Akan tetapi tentu mengerjakan ini atau orang yang sholat seperti ini meninggalkan sunnah yang mulia. Khilafus sunnah di sini artinya khilafus sunnah dalam bab fikih. Artinya dia meninggalkan ya perbuatan yang sunnah yang kalau dia kerjakan tentu dapat pahala. Tapi kalau dia sengaja pun meninggalkan maka tidak berdosa. Jadi hukum sunnah ya dan dia bagian dari sunnanus sholat. Dan ini ijma para ulama. Baik. Lanjut. Walaqad kana min hadyihi Rasulullah hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaitadi min awalis Ya betadi'u. oh ya betul Mm-mm. annahu kana yabtadi min awalis surati fir'at fir'ati wa Mm-mm. yukmiluha fi aghlabi ahwalihi Nah. wa kana taratan Mm-mm. yaqsimus surata bainar ra'ataini Mm-mm. wa taratan yu'idu nafsas surati firra'atis taniyati Nah. Wakana. wa kana ah, ahyanan wa kana Betul. Wakana ahyanan yajma'u. wa kana ahyanan yajma'u surataini fa aksara firra'atil wahidati. Nah. Santu. Berak'atil wahidah. Taib. Taib. Apa di sini disebutkan? Walaqad kana min hadihi. Dan sungguh bagian dari sunnahnya hidayah. Hadiyun tadi artinya petunjuk atau sunnah. Bahwasanya sungguh dari bagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu kana yabtadi'u min awwali surati fi raka'ah. Sekarang kita akan dikenalkan tentang hukum-hukum berkaitan dengan bacaan setelah Al-Fatihah. Pertama di sini kata beliau, yabtadi'u min awwali surah. Nabi memulai dari awal surat fi raka'ati dalam satu rakaat wa yukmiluha fi aghlabi ahwali. Dan Nabi menyempurnakannya, berarti dari awal surat sampai akhir surat disempurnakan dalam satu rakaat tersebut. Fi aghlabi ahwali, dan ini dalam kondisi yang keumuman, artinya yang paling banyak, yang paling sering
Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan beliau ketika sholat, beliau mengkhatamkan satu surat, menamatkan satu surat dalam satu rakaat. Ya, satu surat tidak mesti surat yang panjang, misalnya surat mungkin kita Qaf, surat Al-Jumu'ah, ya satu surat. Surat Al-Muluk, surat An-Naba. Ya, jadi dalam satu rakaat satu surat. Ini yang pertama. Jadi dan ini yang afdolnya. Jadi kalau kita urutkan ini yang paling utama. Wa kana taratan yaksimu surata baina rak'ataini. Kondisi kedua atau bentuk kedua, wa kana terkadang yaksimu surah. Ya, beliau membagi surat qasama yaksimu kisman, artinya membagi baina rak'ataini. Ya, satu surat dalam dua rakaat. Berarti satu surat dibaca setengahnya di rakaat satu, setengahnya lagi di rakaat kedua. Ya, seperti dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah sholat maghrib membaca surat Al-A'raf satu surat di dua rakaat. Nah, maka ini menunjukkan ini juga bisa dilakukan. Yang ketiga, bentuk yang ketiga, wataratan yu'idu nafsa surati fi raq'ati tsaniyah. Ya, dan terkadang Nabi SAW mengulang surat yang sama, yu'idu mengulang nafsa surah, ya surat yang sama fi raq'ati tsaniyah di rakaat yang kedua. Dan ini boleh, tapi para ulama memakruhkan hal ini kalau dijadikan rutinitas. Artinya di rakaat satu dia baca satu surat, di rakaat kedua dia ulang surat yang sama. Apa hukumnya? Maka jawabannya boleh. Dan ini datang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW, artinya saya pernah mendengar Nabi SAW salat subuh, beliau membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha rakaat satu, dan di rakaat kedua juga baca surat yang sama. Maka kata Ibnu Abbas, fala adri anasiya Rasulullah am qara'a dzalika amdan. Dan aku tidak tahu apakah Nabi sengaja membacanya atau beliau terlupa. Ya. Maka pendapat dari kebanyakan ulama ini hukumnya berlaku umum. Pertama, ini tidak khusus kepada Nabi saja. Kedua, tidak hanya khusus pada surat Zalzalah saja. Artinya boleh saja seorang misalnya sholat, di rakaat satu dia baca Al-Ikhlas, rakaat kedua diulang lagi Al-Ikhlas, maka jawabannya sah. Sholatnya sah, dan ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tadi disebutkan makruh kalau seseorang merutinkan seperti itu, dimakruhkan. Ini yang ketiga ya, ketiga atau keempat ini yang ketiga. Yang keempat, wakana ahyanan yajma'u surataini fa'aktsara. Dan terkadang beliau menggabungkan dua surat. Mau menggabungkan dua surat fa'aktsara atau lebih fi raka'atil wahidah dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaat dibaca dua surat atau tiga surat mungkin. Ya, dan ini boleh. Boleh saja seseorang misalnya sholat di rakaat satu dia baca An-Naba, lalu setelahnya dilanjut An-Nazi'at, lalu dilanjut Abasa misalnya. Ya, apalagi dalam proses dia mau merojaah hafalannya, maka ini boleh. Baik dia sholat sendiri atau bersama jamaah, dia sebagai imam misalnya. Ya, dan ini kondisi ini boleh. Hanya saja tentu perlu diperhatikan ahwalul makmumin, ya kondisi keadaan makmum. Artinya kalau kita jadi imam, tentu kita perlu menjaga kemaslahatan bersama ya, jangan terlalu panjang sehingga menyebabkan orang tidak khusyuk lagi ya. Nah, ini seperti ini. Baik. Berarti ada 4 bentuk-bentuk memilih pilihan dalam membaca surat Al-Fatihah. Dan keduanya atau kesemuanya boleh ya seseorang melakukannya. Karena ini semuanya pilihan. Baik, barakallahu fikum, lanjut. Tauhid bersama kita. Wa inna minal mu'ina 'alal khushu'i fis sholati an yatadabbaral musolli ma yaqra'u minal ayati wa ya'rifa ma'aniyaha wa maqasidaha shidaha Wa maqasidah, betul. wa maqasidaha wala yatimmu lahu dzalika illa bin nadhari fi tafasiril Qur'anil mu'tamadati Nah, mu'tamadati mu'tamadati. Nah, mumtaz asantum. Ya, ini
motivasi dari penulis kepada kita, apa kata beliau? Wa inna minal mu'in. Sesungguhnya di antara yang bisa membantu mu'in, yaitu alat untuk membantu kita alal khusyuk, untuk bisa khusyuk fi sholati di dalam sholat. Jadi di antara faktor pendorong kita yang bisa mendatangkan khusyuk apa? An yatadabbarul musalli. Mentadabburi. Orang yang sholat tersebut tadabbur, ya tadabbaro, mentadabburi ma yaqra'u minal ayat. Dia tadabburi apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa ya'rifu ma'aniha, lalu dia mengenal, mengetahui maknanya. Wa maqasidaha, lalu kandungan isinya. Ma'ani itu makna secara lafaz, maqasid itu kandungan tafsirnya, isinya. Wala yatimmu lahu dzalika, dan tentu ini tidak akan sempurna bagi orang yang salat illa bin nadhari fi tafasiril Quran, kecuali dengan banyak melihat, mendengar, mengkaji dari tafsir-tafsir Al-Quran al-mu'tamadah yang diakui, yang orisinil dan yang mu'tamad. Mu'tamad itu artinya yang apa istilahnya dalam bahasa kita itu? Yang mu'tamad itu artinya yang sudah diterima oleh semua khalayak. Ya, maka ini sebagai motivasi kita. Bagaimana dalam sholat itu kita tidak hanya baca sekedar baca, tapi bagaimana kita memahami maknanya, mentadabburinya. Ya, tentu ini dengan banyak pertama ikut kajian tafsir. Dan yang kedua, yang lebih sangat membantu sekali tentu kita memahami bahasanya, bahasa Arabnya ya. Ya, maka di antara ilmu yang juga membantu kita, yang juga patut kita hadiri kajiannya adalah memahami fikih atau tafsir apa? Tafsir surat-surat pendek ya yang ada di juz 30, juz 29. Karena itu yang sering kita baca, itu yang sering kita dengar dari para imam. Ya, maka ini patut kita pelajari ya. Tafsir surat An-Naba ya. Pertama mungkin kita pelajari maknanya, ya, lalu tafsirannya. Ya, dan di antara nasihat para ustadz kita ya setidaknya seminimal mungkin di rumah kita itu ada, kita punya mushaf terjemahan per kata. Ya, kalau ada tafsirnya lebih bagus lagi. Yaitu Quran tafsir ya, Quran yang ada tafsirnya. Ya, dan terjemahannya. Apalagi terjemahan per kata itu juga membantu kita dalam memahami lafaz-lafaz bahasa Al-Quran. Sehingga dengan itu membantu kita dalam memahami makna-makna ayat yang kita baca. Ya, seperti misalnya kita baca Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, kita ketika baca ini jangan sekedar baca di lisan saja, tapi kita hayati maknanya. Bagaimana di situ kita menetapkan Allah lah yang esa. Allahus somad, Allah lah tempat kita meminta, bergantung. Ya, tempat kita menaruh semua harapan. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidaklah dia dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama sekutu, sekufu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita pahami, kita hayati mana ini sehingga di situ mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Baik, barakallahu fikum. Mas'alatun. Masalah yang kedua berkaitan dengan bacaan. Tafadhal. Mas'alatun. Laqad kana al-ghalibu ala qiraatihi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fardhi was sunanir rawatibi huwa qiraatuhu min suwaril mufassali fil Qur'an. Fama huwal mufassalu. Fama huwal mufassalu? Pertanyaan. Mufassalu. Al-jawabu. Al-jawabu yabda'ul mufassalu fil Qur'ani min surati. Ini Pak, Qaf nggak Ustaz? Qaf. Min Oh, surati Qaf. Juz min 27. surati Qaf. Wa qila min surati al-hujurati Nah. al-hujurati wa wa was wasummiya wasummiya mufassala likasroti Wasummiya mufassalan. mufassalan mufassalan likasroti fawasilihi li anna ayatihi qasiratun. Lianna ayatihi wa suwarihi
Afan, wa Waswaro. suwarahu ya. Nah, ini perhatikan cara Waswarohu. bacanya. Lianna ayati wa suwarahu. Suwar. Was, Suwar ini jamak dari sur. Waswara. Nah, suwarahu. Hmm. Suwarohu. Qasiratun. Qasiratun. Qasiratun Qasiratun. khobar li'anna. Ahsantun. Li'an. Mumtaz. Wa barakallahu fik. Nah, permasalahan kedua berkaitan dengan bacaan salat. Jadi kalau kita rangkum, permasalahan pertama tadi masalah apa? Masalah cara atau ketentuan bacaan setelah Al-Fatihah. Ya, masih ingat ada 4 poin tadi. Pertama, Nabi SAW baca satu surat dalam satu rakaat. Atau satu surat dalam 2 rakaat. Atau yang ketiga tadi apa? Eh, Nabi SAW pernah juga membaca satu surat yang sama di 2 rakaat. Diulang ya. Atau membaca 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Ya, 4 ini. Jadi ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, apa saja surat-surat yang disunnahkan dibaca atau yang datang riwayatnya. Nah, ini akan kita bahas. Maka di sini disebutkan laqad kana ghalibu ala qiraatihi. Bahwasanya kebanyakan ghalib artinya kebanyakan atau keumuman ala qiraatihi sallallahu alaihi wasallam dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau fi salatil fardhi was sunani rawatib, yaitu dalam salat fardu dan salat sunnah rawatib apa yang Nabi baca gitu ya. Maka al-ghalibu ya, yang umumnya atau yang seringnya huwa qira'atu min suwaril mufassal. Itu Nabi SAW seringnya membaca surat-surat mufassal fil Quran. Ada namanya surat-surat mufassal. Jadi Al-Quran itu ada bagiannya, ada namanya al-mutawwal atau tiwal, ada namanya mufassal. Fama huwal mufassal. Maka penulis di sini menyebutkan apa itu surat mufassal. Al-jawab. Jawabannya adalah yabda'ul mufassalu fil Quran min surat Qaf. Surat mufassal dalam Al-Quran dimulai dari surat Qaf. Surat Qaf ini 2 surat terakhir di juz 26 ya. Nanti bisa dibuka. Maka dari sini hitungan surat mufassal. Berarti dari Qaf sampai An-Nas ya, sampai ujung itu surat mufassal namanya. Waqila min suratil hujurat. Dan ada pendapat wakilah dikatakan mufassal itu dimulai dari surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu sebelum surat Qaf. Berarti Al-Hujurat, Qaf, Al-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, dan seterusnya. Itu dinamakan surat mufassal. Nah, kenapa dinamakan mufassal? Wasummiya mufassalan. Dinamakan surat-surat ini mufassal. Dikathrati fawasilihi. Karena banyaknya fawasil. Apa itu fawasil? Fawasil itu artinya potongan-potongan ayat. Jadi fawasil artinya pemisah-pemisah antara ayat. Artinya ayatnya pendek-pendek bahasa kita ya. Ayatnya singkat-singkat. Lianna ayatihi wa suwarahu karena ayat-ayatnya dan surat-suratnya qasiratun yaitu pendek tidak panjang seperti surat-surat sebelumnya. Ya, maka dinamakan surat ini mufassal. Dan ini kebanyakan dari bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam salat beliau, ya baik itu salat fardu, baik itu salat sunnah rawatib, baik itu salat jahar dan sirriyah, itu Nabi seringnya membaca surat mufassal. Dari surat Qaf Al-Hujurat itu dinamakan mufassal. Dan mufassal ini terbagi menjadi tiga. Yakni sebagai pedoman untuk kita, apa saja pembagian mufassal dan kapan digunakan masing-masing dari pembagian ini kita baca di berikutnya. Tafadhol Pak Wahyu. Wayan qasimul mufassalu ila Mm-mm. tiwalil mufassal. Ya, Walladhi tiwalil mufassali. tiwali mufassali. Walladhi qila annahu yabda'u min surati Qaf wa qila min suratil hujurati wa yantahi qabla surati an-naba Mm-mm. Nah, awsatil mufassal wa yabda'u min surati an-naba hatta surati ad-duha. nah, lanjut. Yang ketiga, kisoril mufassali.
Pak Wahyu suaranya off lagi. Afan. Mhm. Bisaril mufassali wa yabda'u min surati ad-duha hatta surati an-nas. Atas surat Anas. Taib. Entas barakallahu fikum. Taib. Mufassal terbagi tiga. Dan ketika ini nanti ada tempatnya masing-masing ya. Jadi terbagi tiga. Wa yanqasimul mufassal. Wa yanqasimul mufassalu ila. Al-mufassal terbagi menjadi pertama tiwal mufassal. Itu mufassal yang tiwal. Tiwal itu panjang. Ya, dari kata tala yatilu tawilun. Ya, tiwal mufassal yang masih agak panjang gitu ya. Dari mana mulainya? Ini dia cara membaginya dari dari patokan surat saja. Walladzi qila ya, karena ada banyak pendapat dari mana tiwal mufassal dimulai. Maka ada yang mengatakan annahu yabda min surati Qaf, dari surat Qaf atau dari surat Al-Hujurat, wa qila min suratil Hujurat atau dari surat Al-Hujurat, wa yantahi qabla suratin Naba, dan berujung berakhir di sebelum surat An-Naba. Berarti surat apa sebelum An-Naba? Ada yang tahu? Surat sebelum An-Naba? Al-Mursalat. Al-Mursalat. Al-Mursalat akhir juz 29. Berarti dari Qaf sampai Al-Mursalat ini namanya tiwal mufassal. Ya, kenapa? Karena suratnya masih uh, agak panjang ya, jumlah ayatnya masih agak banyak gitu ya. Jumlah ayatnya masih agak banyak. Yang kedua, ausat al-mufassal, yaitu mufassal yang pertengahan. Pertengahan. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Ini dimulai dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. An-Naba sampai Ad-Duha ini dinamakan wasatul mufassal. Ya, An-Naba berarti An-Naba, lalu An-Nazi'at, Abasa, dan seterusnya. Ya, sampai surat Ad-Duha berarti Al-Laili, Asy-Syamsi, ya Al-Fajar, Al-Ghasyiyah, dan sebelumnya itu masuk ke kelompok wasatul mufassal. Dan yang ketiga dari kelompok surat adalah qisarul mufassal. Qisarul mufassal. Yaitu mufassal yang lebih pendek lagi atau yang paling singkat. Artinya suratnya jumlah ayatnya sedikit. Ini dimulai dari surat Ad-Duha berakhir di surat An-Nas. Berarti ini namanya qisarul mufassal. Berarti sudah dapat kita tiwalul mufassal, wasatul mufassal, dan qisarul mufassal. Nah, sekarang kita akan lihat pembagian dari mufassal ini kapan dia dipakai atau umum keseringan dipakai di dalam sholat kita. Lanjut Pak Wahyu bersama kita. Hmm. Fakana Nabiyu Fakana Fakana Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil fajri Hmm. Oh. ghaliban Hmm. ghaliban bi tawilil mufassal Hmm. wa kana yaqra'u fil maghribi bi bisaril mufassal wa yaqra'u bi ausatil mufassal fi dhuhri wal isya'i wa Wal qad ya asri. wal Ada wal asri di situ? oh afwan, wal asri Hmm. Hmm. wal asri wal isya'i Hmm. wa qad yaqra'u min mufassali fi kulli minha Hmm. Duna duna takhsisin. duna Hmm. tahsyisin Hmm. wa kana aidon yaqra'u min ghairil mufassali fi jami'i sholawati duna tahsyisi Hmm. tahsyisin walaqad qara'a fil fajri marratun bisuratir Marrotan. Hmm. marratan walaqad qara'a fil fajri marratan bisuratir rumi ya Betul. tadi ya, rumi wa ukhra wa ukhra bisuratin yasin wah yasin Bisurati bukan mudaf. oh Bisurati Yasin. bisuratin yasin wa fi ukhra bisuratil mu'minina wa ghairiha min ghairil mufassali
Mm-mm. Walaqad qara'a walaqad qara'a fi sholatil maghribi bisurati Mm-mm. ini Atur. bisurati Mm. atur atur Mm-mm. wa qara'a fiha aidan fitawilaini surat surat ya. Nih. Waqara'a fiha Oh, wa aidan qara'a. Oh, ya. bitulat tulayaini bacanya. Mm. Oh, itulah. Bituwilaini surata ya Ustaz ya? Apa Mm-mm. surata Bitulat al-a'rafi. tulayaini surat al-A'raf. Ya. Surata Ini al-a'rafi nama dari surat al-A'raf adalah tulat tulayaini. oh itulah tulaini. Kemudian a filtrata Haitsu qasamaha haisu haisu qasamaha bainar ra'ataini. baina Bainar rak'ataini. Mumtaz. Barakallahu fi. Yuk, jazakallah. Baik, kita lihat di sini. Ini penting kita ketahui bahwasanya tadi kita sudah mengenal pembagian ada kisor, ada tiwal, ada kisor, ada wasat. Nah, sekarang kapan penggunaan kisor, kapan wasat, kapan tiwal? Nah, ini disebutkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajar. Nah, ini salat fajar itu dikhususkan itu ghaliban bitiwalil mufassal. Pada salat fajar itu umumnya Nabi SAW membaca surat tiwal mufassal. Tiwal mufassal dari surat apa tadi? Qaf atau oh Al-Hujurat sampai surat 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 Al-Mursalat. Surat al-mursalat. Al-Mursalat. Berarti kesimpulannya untuk sholat subuh itu suratnya agak panjang. Jumlah ayatnya agak banyak. Ya seperti misalnya surat Al-Muluk. Al-Muluk masuk tiwal mufassal. Atau surat Al-Mujadilah. Atau surat Al-Hasyar. Ya, atau surat Al-Qiyamah. Atau surat Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Jin, surat Nuh. Ya, surat yang ada di juz 28, 29, 27, nah itu namanya tiwal mufassal. Jadi salat subuh umumnya Nabi SAW baca dengan surat-surat yang masuk kelompok tiwalil mufassal. Wa kana yaqra'u fil maghrib. Nah, di sekarang salat maghrib secara khusus bi qisaril mufassal. Berarti untuk maghrib Nabi sering baca dengan qisar. Qisar mufassal dari surat apa tadi? Yang qisar. Dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini untuk maghrib. Ini menandakan Yes. sholat maghrib itu maka sunnahnya atau yang datang yang keseringannya yang dibaca Nabi adalah surat yang pendek. Surat Ad-Duha tidaklah panjang. Surat Ad-Duha ada surat Alam Nashrah, ya, surat At-Tini wa Zaitun, surat Al-Alaq, ya, ya dan seterusnya termasuk surat Al-Adiyat, Zalzalah, ya sampai surat An-Nas ini yang dibaca dalam maghrib. Wa yaqra'u bi awsatil mufassal dan salat yang lain itu wa yaqra'u bi awsat mufassal dan Nabi membaca dengan awsat mufassal, awsat dari surat apa tadi? An-Naba sampai surat Ad-Duha. Sebelum Ad-Duha berarti surat Al-Lail. Nah, itu dibaca kapan? Di zuhur, asar dan isya. Berarti zuhur, asar dan isya itu bacanya adalah wasatul mufassal, yaitu yang pertengahan. Berarti surat An-Naba. Berarti surat isya kita baca An-Naba satu surat misalnya. Abasa satu surat al-a'la sabihisma rabbikal a'la al-ghashiyah hal ataka hadithul ghashiyah. Ini yang dibaca. Masya Allah. Dan ini apa pelajaran bisa kita ambil di sini? Bahwasanya bacaan sahabat atau Nabi SAW dan para sahabat di zaman mereka itu bukanlah bacaan yang panjang juga. Karena ada sebagian orang memahami, ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana panjangnya sholat-sholat orang dahulu gitu ya, lamanya sholat berjamaah mereka. Jawabannya tidak, ternyata singkat juga sama seperti kita. Di maghrib Nabi baca ad-duha, ya baca yang lebih pendek dari itu misalnya at-takatsur dan seterusnya. Ya ini berarti menunjukkan dia tidaklah panjang. Dan ini terjadi dari sebagian dalam hadis Nabi SAW dalam kisah Mu'adz bin Jabal, bagaimana Nabi SAW menegur Mu'adz. Ya, pernah satu kali Muaz memimpin menjadi imam di kaumnya, beliau baca di sholat Isya surat Al-Baqarah. Ya, tentu suratnya sangat panjang. Sehingga ada jamaah yang merasa berat sehingga beliau mufarakah, beliau memisahkan diri, lalu beliau sholat sendiri, di sholat yang lain lalu beliau salam, lalu beliau pulang. Sehingga melihat itu kata Muaz dia munafik.
Sampailah kabar itu kepada Nabi SAW, mengadulah orang tadi, ya apa yang dia dengar dari sahabat Muaz, maka dipanggillah Muaz oleh Nabi SAW, lalu ditanya tentang kebenaran berita itu. Maka kata Nabi SAW, ya Muaz, afattanun anta? Wahai Muaz, apakah engkau menjadi ahli fitnah yang membuat orang jauh dari agamanya? Dan itu diulang oleh 2 kali. Berarti yang ditegur oleh Nabi SAW adalah sahabat Muaz bin Jabal. Ya radhiyallahu taala anhum. Ya, kenapa? Karena bacanya terlalu panjang. Apa kata Nabi, wahai Muaz, kalau engkau jadi imam, iqra wasyamsi wa duhaha. Bacalah surat asy-syamsi wa duhaha atau sabbih isma rabbikal a'la. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini menunjukkan berarti untuk salat Isya, itu bisa dengan surat-surat dari wasatul mufassal. Baik, berikutnya waqad yaqra'u minal mufassal. Nah, ini poin penting juga, bahwasanya ini tidak menjadi suatu keharusan. Tidak menjadi sesuatu yang menjadi pedoman, artinya kalau sholat harus seperti ini, tidak. Kenapa? Waqad yaqra'u minal mufassal. Karena terkadang Nabi SAW membaca dari mufassal fi kullin minha duna takhsis. Artinya membaca semua bagian dari mufassal tadi, yaitu tiwal, kisar, wasat, itu semuanya masing-masing dibaca duna taksis, tanpa ada pengkhususan. Pengkhususan dari 3 waktu tadi. Artinya boleh saja terkadang Nabi baca di sholat subuh, baca yang pendek seperti dalam hadis tadi. Nabi baca di sholat subuh surat Zalzalah, pendek dia. Atau di sholat maghrib Nabi baca yang panjang. Dan itu pernah. Ya, berarti terkadang Nabi tidak mengkhususkan mufassal di sholat-sholat tertentu. Wa kana aidan yaqra'u min ghairil mufassal. Bahkan terkadang juga Nabi membaca yang bukan mufassal di semua sholat beliau duna takhsis. Falaqad qara'a fil fajri marratan bi suratir Rum. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Fajr membaca surat Ar-Rum. Dan surat Ar-Rum bukan bagian lagi dari mufassal. Dia sudah bagian dari surat yang panjang. Wa ukhra bi surati Yasin, dan terkadang Nabi baca surat Yasin. Wa fi ukhra bi suratil Mu'minin, dan terkadang Nabi baca surat Al-Mu'minin. Dan yang lainnya min ghairi mufassal, yang bukan bagian dari surat-surat mufassal. Berarti ini menunjukkan boleh saja seorang baca misal surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Mu'minun, surat Yunus. Wal qara'a fi salatil maghrib, dan sungguh Nabi pernah membaca dalam surat maghrib surat At-Tur. Ya, surat Tur yang lumayan agak panjang juga. Nabi pernah baca itu di surat Maghrib. Bahkan wa qara'a fiha aidan, Nabi pernah membaca di surat Maghrib bitula ya ini, yaitu surat yang paling panjang dari 2 yang panjang. Apa maksudnya surat yang panjang dari 2 yang panjang? Itu surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah. Al-A'raf dan Al-Baqarah ini punya gelar apa? Tula ya ini, 2 surat yang panjang. Yang tulanya yang lebih panjang lagi adalah surat Al-A'raf. Itu surat Al-A'raf haitsu qasamaha baina raka'ataini, dan Nabi membaginya di 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ini bukan satu pedoman yang harus diikuti, yang harus seperti ini, tidak. Hanya boleh saja dalam sholat maghrib seorang baca surat An-Naba misalnya. Tidak masalah, ya, karena bukan satu keharusan. Baik, Mumtaz. Mas'alatun, kita lanjutkan sekali lagi, Pak Wahyu bersama kita. Mas'alatun hunaka suratun mahsusatun. Hunaka suwarun. Nah, jamak surah Oh, suwarun. Mm-mm. hunaka suratun Ah, mahsusatun hunaka suwarun makhsusatun. mahsuwarun. Hmm. Hunaka suwarun mahsusatun. Iya. Minas sunnati kiro mina minas sunnati kiroatuha fi Mm-mm. sholawatin Makhsusatin. mahsusatin fama hiya Mm-mm. al jawabu Mm-mm. minas sunnati kiroatu surat surati al kafirun Suratai surah al-kafiruna. Mm. surat al kafiruna wal ikhlasi Ya, wal ikhlasi, betul. wal ikhlasi Mm. Kita lanjut. fi 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 su sunnatil fajri fi sunnatil fajri, betul. fi sunnatil fajri wa sunnatil maghribil ba'diyati wad Mm. dalilu
Mm-mm. Wa dalilu an ibni Umar. Ana ibni Ana ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Mm-mm. ramakatu Rasulullah sallallahu alaihi Mm-mm. wasallam Mm-mm. ngisrina marratan yaqra'u firqataini ba'dal Mm-mm. maghribi Nah. wa firqataini qablal fajri. Mm-mm. Qul ya ayyuhal kafiruna wa Mm-mm. qul huwallahu ahad. Mm-mm. Sahhahul Mm-mm. Albaniyu fis silsilatis Fi sahihah silsilatis sahihati. fis silsilatis sahihati. Mm-mm. Hmm, Nah, ini berapa angkanya nih? angkanya apa nih? Ya, 3.328 ya. Berarti kita Tiga baca ribu tiga tiga ratus ribunya dulu. delapan Ya, 3.000 salasu alafin, tiga salah ratus soalapin salatu mi'atin, 28 sumiatin tamaniyah wa ishruna. Ya, gampang. sama Ini sama dewa penyebutan angka bahasa asruha Arab sama dengan Indonesia. Salah satu alafin salatu mi'ah tamaniyah wa ishruna. Tamaniyah wa wa ishruna 28. isruna Nah, tuntas. Wa syaikhu wasyaihu ah wasyai wasyaihu Ahmadu Syakirun Ahmadu pitah Syakir. Ya. Ahmadu Syakir pitah fi Mm-mm. tahqiqil musnadi. Mm-mm. Musnadil. Ya, Ini betul. Ini jilid 8 halaman 89. 8 ini jilidnya, jilid 89 jilid halamannya. 889. Oh, jilid 8. Ya. Nah, lanjut saja. Wa yusannu. Lanjut dulu satu. Mm. Ayusannu qiraatuhuma kadzalika fi Mm. raq'atayit Rok'atayit tawafi. raq'atayit tawafi wa minas sunnati qiraatu surati as Nah, ini suratai as-sajdah. dua ya. Nah, Oh, suratai. suratain. Mm. Suratai. Oh ya, suratai. Ini Mm. as-sajdah. As-sajdah. Mm. As-sajdah. Mm. Wa wal insan. Wal insan saja. Wal insani. Mm. Betul. Au suratain. Ain. Au Mm. suratai. Al jumuati. Mm. Wal munafiquna. Nah, Fi munafiquna. Fi solati fa fairi yaumil jumuati. nah, fi salati fajri yaumil jumu'ati. Betul. Salat pagi cuma. Wa minas Wa minas sunnati sunnati. Mm. qiraatu suratai al-a'la 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 Mm. wal Nah. ghasyiyati au Mm. suratai al jumuati wal Mm. munafiquna fi sholatil jumuati Mm. wa minas sunnati kadzalika qiraatu suratai al-a'la wal ghasyiyati fi sholatil ngidain ngidaini ya Nah, ngidaini ida ini betul. Tuntas. ngidaini Hmm. Lanjut sekali lagi. Amma. Kita selesaikan. Ammal witru. amal Hmm. amal witru fa inna minas sunnati Hmm. qiraata suratil a'la fil ula wa suratil ka al kafiruna Hmm. fistaniyati Hmm. fistaniyati wa suratil al ikhlas fistalisati fistalisati Fisa lisati. Masya Allah. Tuntas. fistalisati. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ya. Nah, baik, permasalahan yang ketiga. Ini masuk permasalahan yang ketiga ya. Apa permasalahan di sini? Adakah surat-surat yang khusus ya? Kalau tadi kan ibaratnya masih secara global ya. Nabi dalam sholat fajar membaca tiwalul mufassal. Dalam sholat maghrib qisarul mufassal. Dalam sholat yang lain zuhur, asar, ya, isya wasatul mufassal. Ada nggak surat-surat yang khusus di sholat-sholat tertentu? Nah, maka di sini disebutkan hunaka suwarun makhsusah.
Di sana atau terdapat surat-surat yang khusus minas sunnati qiraatuha yang bagian atau termasuk sunnah kita baca fi shalawatin makhsusah di salat-salat yang khusus juga. Fama hiya, maka apa salat yang khusus itu? Al jawabu di antaranya adalah minas sunnah qiraatu suratail kafirun wal ikhlas. Yang pertama, termasuk sunnah membaca dua surat al-kafirun di rakaat satu wal ikhlas di rakaat kedua. Ya, ini yang semua kita mungkin sudah praktekkan. Saat rakaat satu baca al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas di sunnah fajar. Berarti di salat sunnah fajar kita baca rakaat satu al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas. Wa sunnatil maghrib al-ba'diyah. Begitu juga di salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Berarti selesai salat maghrib kita salat dua rakaat ba'diyah bagian dari rawatib lalu kita baca al-kafirun dan surat al-ikhlas. Mana dalilnya? Dalilnya dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Ramaktu Rasulullah." Ramaqa ini artinya adalah menemani sepanjang hidup. Dia kebanyakan umurnya beliau bersama Rasulullah. Ramaktu Rasulullah, artinya aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrina marrah, aku mendapati Rasulullah 20 kali. Nah, ini jumlah tidak sedikit. Yaqra'u fi rak'ataini. Beliau baca dari dua rakaat ba'dal maghrib setelah salat maghrib wa fi rak'ataini qabla al-fajr dan dua rakaat sebelum fajar. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka ini kita amalkan dan kita baca mengamalkan sunnah. Kalau kita niatkan ini mengamalkan sunnah maka berpahala insyaallah. Tapi ini tentu bukan suatu hal yang wajib. Boleh saja kita baca salat yang lain, tapi inilah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah halaman 3328 atau nomor 3328 wa Syekh Ahmad Syakir dalam kitab beliau Tahqiq Al-Musnad jilid 8 halaman 89. Baik, ini yang pertama. Berarti sunnah fajar dan ba'diyah maghrib ada datang riwayat Nabi baca rakaat satu al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Yang kedua, yusannu qira'atuhuma kadzalika fi raq'atai tawaf dan juga disunnahkan membaca dua surat ini di dua rakaat tawaf, yaitu selesai tawaf 7 kali, maka disunahkan seorang selesai tawaf untuk salat di belakang makam Ibrahim. Nah, salat di belakang makam Ibrahim ini hukumnya sunnah. Dan apa yang kita baca? Maka rakaat satu al-kafirun, rakaat kedua surat al-ikhlas. Dan ini di sunnah. Berarti tiga tempat ini sunnah kita membaca dua surat ini. Sunnah fajar, qobliyah fajar, ba'diyah maghrib, dan salat dua rakaat sunnah tawaf. Baik, ini yang pertama. Wa minas sunnah. Yang kedua, di antara sunnah juga membaca dua surat as-sajadah dan al-insan di surat al-insan atau pilihan al-jumu'ah dan al-munafikun fi salati fajri yaumil jumu'ah di salat subuh di hari Jumat. Maka ini sunnah. Ya, dan ini sering kita dapati di masjid menjaga ini. Ya, di rakaat satu sajadah, rakaat dua al-insan. Hanya saja ada sedikit catatan terkait ini. Sebagian ulama memakruhkan membagi surat ini. Dan ini terkadang kita dapati kesalahpahaman sebagian masyarakat menganggap bahwasanya sunnahnya di sholat fajar Jumat itu adalah ada sujud sajadahnya. Enggak, yang disunnahkan membaca surat sajadahnya, bukan sujud sajadahnya, sujud tilawahnya ya. Sujud tilawah itu dia tabi, dia ngikut ke surat as-sajadah. Ya, artinya dalam surat sajadah karena ada sujud tilawah maka kita disunahkan sujud. Tapi poinnya bukan sujudnya, tapi suratnya. Sehingga apa? Sebagian memahami berarti yang penting ada sujudnya. Sehingga terkadang dia bagi as-sajadah ini jadi dua bagian. Rakaat satu misalnya as-sajadah halaman 1, halaman 2, nanti rakaat kedua halaman 3-nya. Ya, sehingga di dua rakaat baca satu surat as-sajadah. Maka sebagian ulama di sini memakruhkan bahkan mengatakan ini menyelisih sunnah. Ya, kenapa? Karena sunnahnya as-sajadah satu rakaat. Maka afdolnya ini poin yang paling penting, yang paling afdolnya, yang paling utama rakaat satu sajadah, rakaat kedua al-insan. Kalau misalnya kita pun tidak bisa keduanya, yang paling utama maka ambillah salah satunya, berarti rakaat ke satu as-sajadah. Rakaat kedua mungkin surat yang lain, silahkan. Tidak masalah, tapi as-sajadahnya dibaca sempurna dalam satu rakaat. Atau surat Al-Jumu'ah rakaat ke satu, dan ini lebih singkat. Al-Jumu'ah tidak sampai 2 halaman, 1,5 halaman. Al-Munafikun juga 1,5 halaman.
Ya, ini lebih singkat lagi dan ini datang riwayatnya. Ini yang kedua, berarti yang kedua adalah sholat sajadah dan lisan di sholat Jumat Fajar ya. Yang ketiga minas sunnah, di antara yang datang juga dalam sunnah membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di sholat Jumat. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, yang juga sunnah membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di sholat Al-Idaini, di sholat dua hari raya. Jadi sholat hari raya kita disunahkan baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di rakaat satu dan kedua. Ya, maka ini datang riwayatnya, datang petunjuknya. Adapun witir, amal witru. Ya, adapun witir fa'ina minas sunnah, maka dalam sholat witir, maka sunnahnya membaca surat Al-A'la rakaat ke-1, Al-Kafirun rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Dan ini juga datang sunnahnya. Tapi apa poin yang bisa kita ambil di sini? Kesimpulan bahwasanya yang pertama ini semua sunnah. Sunnah dalam artian dia tidak satu keharusan kemestian. Boleh saja misalnya dalam sholat Jumat dia baca surat yang lain, dia baca surat An-Naba misalnya, ya tidak masalah. Poin yang kedua bahwasanya kalau kita pun ingin mengamalkan sunnah, maka inilah yang datang surat-surat seperti ini. Kenapa? Karena ada sebagian di masjid kita lihat, kita dapati itu ada apa namanya catatan yang ditempel itu, lalu dituliskan di situ surat-surat yang disunahkan dibaca dan fadilahnya. Nah, ini Allah alam, ini tidak datang satu pun riwayat yang kita dapati. Ya, pernah kita jumpain di situ dituliskan misalnya untuk hari Selasa maghrib baca surat rakaat satu baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Alaq misalnya, fadilahnya ini. Ya, untuk hari Rabu bahkan dibagi hari-harinya. Senin baca ini, Selasa baca ini. Nah, ini tidak datang. Jadi kalaupun kita ingin mengamalkan sesuai dengan sunnahnya, maka inilah yang datang. Jadi kita amalkan apa yang datang, misalnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas di rakaat fajar, nah itu datang riwayatnya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Inilah poin pembahasan kita berkaitan dengan bacaan setelah Al-Fatihah ya. Intinya di sini kita boleh membaca apapun dari surat yang kita inginkan. Ya, ini itu pilihan. Hanya saja kata para ulama kalau bisa satu surat selesai. Ini yang paling afdalnya. Ya, atau satu surat di 2 rakaat selesai. Baru yang ketiga setelahnya bebas. Kita boleh saja memangkas ayat ayat dari surat, sebagian ayat dari surat di rakaat ke-1 dan di rakaat kedua, ini juga dibolehkan. Hanya saja kata para ulama di antara sunnahnya juga kita membaca itu sunnahnya berurutan. Berurutan dari rakaat ke-1 dan rakaat kedua. Jangan loncat. Artinya rakaat ke-1 kita baca surat, di rakaat keduanya kita baca surat yang sebelumnya dari sisi urutan mushaf. Maka sunnahnya tidak berurutan dari sisi penulisan. Misalnya rakaat ke-1 An-Naba, rakaat kedua Ad-Duha, itu boleh. Rakaat ke-1 Ad-Duha, rakaat keduanya baca Al-Adiyat, itu boleh. Jangan kebalik. Ya, rakaat 1 misalnya baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Asri misalnya. Sehingga urutannya jadi tertukar. Ya, maka ini juga disunahkan kita membaca sesuai dengan urutan dalam penulisan mushaf ya. Meskipun itu tidak diwajibkan. Nah, tapi ini tentu satu hal yang utama. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangan. Inilah materi kita pada malam ini. Nanti besok insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan berkaitan dengan ruku. Azkarur ruku, yaitu bacaan dalam ruku insya Allah. Baik, soal ada pertanyaan silakan ditanyakan kalau ada berkaitan dengan bacaan salat ya. Jazakallahu khair Pak Wahyu, barakallahu fikum atas apa namanya bacaannya malam ini sudah bagus insyaallah ya. Baik, silakan Ustaz Gunadi angkat tangan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol. Bagaimana dengan masjid yang tadi dia membagi 2 surat sajalah, Pak, tidak masalah kita tetap ikut sholat di situ atau gimana? Tidak masalah ikut, betul. Karena pertama membaca surat itu sunnah. Ya, dia tidak suatu hal yang wajib. Ya, tapi tentu yang afdolnya ya sesuai dengan sunnahnya kita tidak membagi as-sajadah jadi 2 bagian dalam 2 rakaat yang berbeda.
Ya, maka kalaupun kita dapati seperti itu, ya enggak masalah kita ikut. Enggak masalah kita ikut. Kalaupun kita ibaratnya bisa menyampaikan, itu ini lebih baik. Bisa kita menyampaikan atau memberi saran, nah ini lebih baik. Artinya tentu kita ingin bagaimana sholat ini lebih dekat ke yang afdoliyah, ya, ke yang lebih utama. Tapi dia tidak membatalkan dan tidak mengurangi fadilah sholat kita, insya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau satu lagi Ustaz, ini agak Hmm, apa, melenceng sedikit. Jadi kemarin itu Ana sempat ikut sholat subuh di masjid di daerah Puncak. hmm. Dia imamnya setelah membaca walat dolin, dia baca Robik Firly, baru dia baca amin. Itu lahan jali atau gimana Ustaz? Oh, dia baca Robbi Firly, baru baca Nah, amin, dan amin. itu kedengaran. Kedengaran jelas. Nah, Kedengaran. Berarti dia tidak dua membaca. rakaatnya. Oh, Masya Allah. Berarti Hmm. aminnya ya makmum kapan? Nunggu Robbi Firly-nya atau Nunggu duluan Robik berarti? Firly. Nunggu Robik Nunggu Firly. Robbi Firly-nya. Nah, Atau makmum juga baca Robbi Firly? nggak ada, makmumnya nggak baca Robik Firly. Nggak baca, baca. Berarti dia tunggu imam baca Robbi Firly ya. Nah, Ya, maka Allah alam, tapi insya Allah nih yang terkuat ini tidak ada riwayatnya. Ya. Setahu kita dari kitab-kitab fikih yang pernah kita kaji, tidak ada bacaan apapun setelah Al-Fatihah langsung amin. Kata Nabi SAW, "Idza ammanal imam fa aminu." Kalau imam membaca amin, maka aminkanlah. Juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila kalian mendengar imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Kalau kalian dengar imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung baca amin. Faqulu, fa itu menunjukkan ataf yang tidak ada jeda. Artinya tidak ada jeda yang panjang. Ada jeda tentu untuk mengambil nafas imam saja. Tapi tidak ada bacaan apapun. Bahkan kata Nabi, siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka tidak ada bacaan apapun. Tapi bagaimana hukum sholat kita? Nah, itu yang kita jadikan poin perhatian. Maka jawabannya, kalau dia Robi Filinya setelah Al-Fatihah, maka ini tidak masalah insya Allah. Karena di antara syarat Al-Fatihah itu dia tidak boleh terputus dengan bacaan yang lain antara ayat 1 sampai ayat 7. Itu yang tidak boleh. 1 sampai 7 itu tidak boleh. Misalnya dia baca Malik Yaumiddin Rabbik Fili, itu terputus. Kalau dia baca ini di situ berarti batal. Tapi ini kan dia bacanya setelah walad dolin, maka ini untuk status sholatnya insya Allah sah. Insya Allah sah ya, meskipun ini menyelisih sunnah dan masuk ke perkara bid'ah. Ya, maka ini tentu patut kita jadikan bahan perhatian. Barakallahu fikum. Nah, baik, Mumtaz. Izin tanya Ustadz, Silakan. untuk lanjutan yang tadi, amin. Nah, untuk Hmm. pengucapan aminnya sendiri itu, makmum itu secara afdalnya itu aminnya amin atau amin gitu Ustadz. Mohon ini ya Ustadz. Baik, bacaan Untuk amin umatnya. itu boleh datang dalam dua versi. Bacaan amin datang dalam dua versi dan keduanya boleh. Pertama dengan mat, kedua dengan kosor. Mat berarti kita memanjangkan a-nya. Ya, a panjang, mi juga panjang. Berarti kita baca apa? Amin. Ini boleh. Kedua kosor. Kosor berarti a-nya tidak panjang. Berarti amin. Berarti langsung amin. Nah, ini boleh. Ya, yang dua ini yang datang. Sedangkan versi yang lain misalnya amin, ini tidak datang. Karena kalau amin itu maknanya sudah jadi isim fa'il jadi amin orang yang aman gitu ya. Nah, berarti yang dua ini boleh amin atau amin. Ya, tapi yang umum kita pakai yang mana? Yang mat. Ya, a panjang, mi juga panjang. Nah, dan berapa kadar panjangnya? Ini tidak ada batasan. Tidak ketentuan karena dia bukan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan boleh tidak lebih dari 4, boleh tidak lebih dari 6, boleh ya. Ya, karena dia bukan Al-Quran. Ya. Ketentuan mat yang harus kita jaga itu hanyalah baca Al-Quran. Nah, Barakallahu fiikum Assalamualaikum. Ustadz. Baik, sampai di sini insya Allah dimudahkan barakallahu. Insya Allah jumpa lagi di pekan depan lanjutan dari fikih bacaan sholat. Semoga Allah berikan kemudahan dan diberikan kita pemahaman yang baik insya Allah dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita.
dan dimudahkan juga kita mendalami ilmu agama ini, ya, meskipun dengan status latar belakang yang berbeda-beda, tapi tentu ilmu ya, agama ini ya ilmu yang mengantarkan kita pada akhirat. Maka ini tentu menjadi motivasi tersendiri untuk kita, ya, di luar kesibukan kita, ya. Artinya hendaklah kita mengambil hazzun minal akhirah. Hendaklah ada bagian dari akhirat yang kita ketahui, yang kita dalami, insyaallah. Baik, barakallahu fikum, dimudahkan insyaallah. Kita tunggu waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair, wabarakatuh. barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Barakallahu fikum.